Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 11 Januari 2024 dalam pekan biasa pertama tahun B. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Dominika Monik, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, Engkau mengetahui kalau kami selalu berusaha melapangkan hati kami untuk menyediakan tempat bagi kasih Kristus, agar setiap sabda-Mu menjadi landasan hati kami di saat menerima hal-hal yang mustahil menurut akal dan nalar kami, namun tetap dapat kami terima dengan hati kami, yakni hati yang dibentuk dari pengharapan akan persatuan dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Terangilah hati kami ya Bapa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 4, ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Orang Israel berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil tabut perjanjian Tuhan dari Silo, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak itu, orang Filistin berkata, "Apakah arti sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika mereka tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Kata mereka, "Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Celakalah kita, sebab hal seperti itu belum pernah terjadi. Celakalah kita. Siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Allah ini jugalah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Akan tetapi, hai orang Filistin, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan infanteri. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas.
Demikianlah sabda Tuhan. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Ya Allah, Engkau kini membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak lagi maju bersama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur di pukul lawan dan dirampok oleh orang-orang yang membenci kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Engkau membuat kami menjadi celaan tetangga, menjadi olok-olok dan cemoohan bagi orang-orang sekitar. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa. Suku-suku bangsa merasa geli melihat kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Bangunlah, mengapa Engkau tidur ya Tuhan? Bangkitlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu? Mengapa tak Kau hiraukan penindasan dan himpitan yang menimpa kami? Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Alleluia, 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 alleluia. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 1,
ayat 40 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Mengimani dan mengamini kuasa Yesus. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Dari Injil kita bisa mengetahui kalau Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit dan kelemahan. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, buta, kerasukan roh jahat, dan sebagainya. Alasan utama Yesus melakukan semuanya itu dikarenakan hati Yesus yang mudah sekali tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan orang-orang yang dijumpainya. Mereka adalah orang-orang beriman, tetapi hidupnya susah. Sementara di luar sana ada banyak orang-orang munafik hidup bersenang-senang dengan harta miliknya. Marilah kita lihat beberapa orang yang dikisahkan dalam Injil, yakni orang-orang yang mengalami penderitaan dalam jangka waktu yang panjang dan kecil sekali kemungkinan bisa sembuh. Seorang perempuan yang dikisahkan pada Injil Markus pasal 5 ayat 25-34 yang menderita pendarahan selama 12 tahun dan telah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat tetapi tak kunjung sembuh. Ia datang kepada Yesus dan memperoleh kesembuhan seketika hanya dengan menyentuh jubah Yesus. Kisah lain ditulis pada Injil Yohanes 5 ayat 1-9 tentang seorang yang telah 38 tahun menderita sakit dan berharap memperoleh kesembuhan dari goncangan air di kolam Bethesda. Tetapi selalu gagal karena tak ada seorang yang membantunya turun ke kolam ketika terjadi goncangan air kolam. Ia gagal memperoleh kesembuhan dari kolam Bethesda, tetapi disembuhkan seketika oleh Yesus. Begitu pula kisah yang ditulis pada Injil Lukas 5 ayat 17-28 tentang seorang lumpuh yang diturunkan dari atas atap rumah untuk memohon kesembuhan dari Yesus. Dari ketiga contoh tadi kita dapat mengetahui perjuangan yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan. Ketiganya adalah orang-orang baik, tetapi hidupnya menderita. Hal inilah yang akhirnya menggerakkan hati Yesus, hati yang mudah sekali tersentuh oleh belas kasihan. Orang yang disembuhkan oleh Yesus di tepi kolam Bethesda itu tidak datang kepada Yesus dan tidak memohon pertolongan dari Yesus, tetapi Yesuslah yang datang kepadanya lalu menawarkan pertolongan. "Maukah engkau sembuh?"
Sementara itu, orang lumpuh mesti bersusah payah untuk sampai di hadapan Yesus untuk memperoleh kesembuhan, suatu upaya keras yang akhirnya membuahkan hasil. Terlepas dari seberapa besar upaya kita untuk datang kepada Yesus untuk memohon pertolongan, yang kita tahu dan yakini sebagai suatu kebenaran bahwa di samping mudah berbelas kasihan, Yesus juga memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, dan Yesus pula lah yang berkuasa terhadap segenap jiwa dan raga kita. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, bagaimana dengan orang yang menderita kusta yang dikisahkan pada bacaan Injil hari ini? Mari kita lihat apa yang terjadi pada penderita kusta ini. Di zaman itu, penyakit kusta adalah penyakit yang belum ada obatnya, penyakit yang nyaris tak mungkin disembuhkan. Orang yang terkena kusta dianggap najis dan bahkan dianggap semacam kutukan. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik, rambutnya harus terurai, dan ia juga harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Ia harus tinggal terasing di luar kota atau desa adalah tempat kediamannya, sebab penyakit kusta itu menular. Seandainya pun berakhir sembuh, ia mesti menghadap imam membawa persembahan sebagai tanda pentahiran. Begitu seriusnya penyakit kusta di zaman itu, sampai-sampai melibatkan imam untuk menyatakan pentahiran. Dan sampai-sampai ditulis secara rinci pada kitab Imamat 13. Pada bacaan Injil hari ini, seorang kusta berhasil datang kepada Yesus. Ini pastilah melalui perjuangan, sebab tidaklah mudah bagi orang kusta untuk dapat mendekat kepada Yesus. Ia perlu berjuang keras untuk bisa sampai kepada Yesus, karena pastilah orang-orang mengusir dia dan menyuruh dia pergi menjauh. Perjuangannya membawa hasil. Ia berhasil mendekati Yesus. Ia percaya Yesus dapat menyembuhkan dia, tetapi nampaknya ia ragu apakah Yesus mau menolongnya atau tidak. Begini katanya kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan Yesus pun menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, sudah semestinya lah kita seperti penderita kusta itu, percaya tanpa sedikit pun keraguan kalau Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit, baik berupa penyakit badan maupun penyakit rohani. Sudah semestinya lah kita mengimani Yesus Kristus yang mudah sekali tergerak oleh belas kasihan. Marilah kita satukan niat kita ini dengan berdoa bersama kepada Yesus Kristus untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami mengetahui kalau Allah Bapa telah menyerahkan kami sepenuhnya ke dalam perlindungan-Mu, dan inilah rasa syukur terbesar kami karena telah menjadi milik-Mu. Ajarilah kami agar selalu teguh di dalam iman, senantiasa hanya berharap kepadamu saja, serta Engkau mampukan untuk berubah menjadi serupa denganmu, memiliki hati yang mudah sekali tergerak oleh belas kasihan, dan kuasa-Mu yang sangat besar selalu menjadi perlindungan dan pertolongan kami. Kami berdoa kepadamu karena kami percaya kepadamu, ya Yesus Kristus, yang bertahta di surga bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.